Selain lebih mengkilat, juga ini lebih tebal daripada sebelumnya. Kalau untuk efeknya ya, efek pupuk organik, batang barunya lebih semok. Bahaya ini pakai pupuk ini, bisa bikin anggrek kita obesitas. Yang hampir 15 cm ini selisihnya, segini. Ini yang setelah pakai pupuk organik, ini yang sebelum bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau review hasil ini nih. Sebulan setengah ini pasca penggunaan pupuk organik granul, pupuk organik tabur. Hasilnya lumayan ada perkembangan. Batangnya bertambah genut, bertambah ginuk, sama daunnya lebih mengkilat, lebih hijau mengkilat. Kita review lebih dekat. Ini anggrek tebu Papua atau Grammatophyllum speciosum. Sebulan setengah ini pakai pupuk ini, saya pupuk organik. Ini pupuk organik ya, gak ribet sih makanya, enak, gampang gitu maksudnya, tinggal ditabur aja di sini. Sama hasilnya seperti ini, daunnya lebih mengkilat yang pakai ini. Ini sudah saya rawat sekitar 6 bulan, dari bulan Juni sampai September, berapa tuh, Juli, Agustus, September, 4 bulan sorry. Ini saya rawat 4 bulan, awalnya sekecil ini nih, awalnya seperti ini 4 bulan yang lalu. Kemudian saya repotting ke pot ini, ganti pot keranjang biar lebih bagus sirkulasi udaranya. Asalnya pot hitam, kalau pot hitam kan udaranya dikit, lubangnya dikit, jadi saya pindah ke sini. Dan lumayan pertumbuhannya, perkembangannya lumayan bagus. Setelah pakai pupuk ini, yang kelihatan ini di daunnya lebih mengkilat. Tidak hanya di grama ini, grama yang lain juga hampir sama efeknya. Efeknya ini lur nih. Ini daun baru rawatan saya setelah pakai pupuk di sini. Ini belum lama kalau yang ini baru 1 bulan setengah kurang lebih. Ini sebulan setengah. Pas saya beli pupuk, beli juga ini sekalian. Ini daun awal bawaannya, dan ini daun barunya di sini lebih mengkilat. Untuk pemakaian efek dari pupuk organik, selain lebih mengkilat, juga ini lebih tebal daripada sebelumnya. Kalau untuk efeknya ya, efek pupuk organik lebih mengkilat dan juga lebih tebal. Sama kalau lihat yang ini, saya resep pisan nih, suka pisan. Kalau lihat yang grama yang ini batangnya genut lur, kayak obesitas nih. Pakai pupuk ini bikin obesitas nih. Bahaya ini pakai pupuk ini, bisa bikin anggrek kita obesitas. Kayak begini bentuknya. Ini yang bawaannya segini. Keriput-keriput emang udah tua sih, cuman batang barunya lebih semok. Ini untuk di grama. Untuk tanaman yang lain juga kurang lebih sama efeknya. Nah ini dendrobium, saya pakai pupuk ini juga. Ini saya gantung, cuman pakai bukan digantung, ditempel. Dendro ini ditempel, cuman saya taburin di sini sela-selanya. Saya masukin pupuk tadi, pupuk organik, pupuk petroganik ya pupuknya. Daunnya lebih mengkilat. Ini tanpa dilap pun udah begini. Saya lap, cuman udah begini mengkilat. Untuk daunnya lebih tebal dari daun sebelumnya. Kalau untuk daun muda, lebih muda lur, lebih hijaunya lebih hijau muda dibanding yang nggak pakai pupuk ini. Dia hijaunya lebih hijau muda, tapi kalau sudah tua dia lebih tebal dan mengkilat. Seperti yang ini tadi, dendrobium. Juga di cymbidium. Saya coba juga di cymbidium ini nih, sebentar. Ini saya coba juga di cymbidium finlaysonianum. Ini cymbidium dataran rendah. Seperti yang saya bilang tadi, untuk daun muda, untuk pucuk dia lebih hijaunya lebih hijau muda dari yang biasanya. Nah kayak ini nih, ini seperti bintik-bintik ini. Padahal nanti kalau udah tua gak masalah. Kalau udah besar, udah tua, dia jadi hijau pekat, hijau tua. Dan ukurannya lebih besar lur. Nah ini setelah pakai pupuk. Ini perbandingannya nih. Ini yang baru, ini yang lama. Ini bawaannya. Ini dari tunas. Kalau tunas udah full pupuk ini ya. Untuk yang mudanya, nah yang sebelah sini nih, yang muda, yang tua. Kelihatan gak ya? Nah ini kelihatan. Setelah pakai pupuk ini nih, dia lebih panjang. Lebih panjang nih, 3 daun setelah pakai pupuk organik, lebih panjang daunnya juga. Ukurannya jauh lebih panjang, hampir 15 cm nih selisihnya. Segini. Ini yang setelah pakai pupuk organik, ini yang sebelum bawahnya. 3 daun, perkembangannya 3 daun yang ini nih, lebih panjang dan lebih tebal.
awalnya ini sama kayak yang tadi, hijaunya hijau muda agak belang-belang, tapi kalau udah tua dia jadi hijau pekat sama lebih tebal, ukurannya lebih panjang. Untuk Cymbidium, untuk grama seperti tadi di dendro juga bisa. Ini saya pakai ke tanaman yang dengan bunga lama, yang agak susah pembungaannya. Kalau diagrama kan agak lama, cukup lama. Jadi saya fokus ke pertumbuhan batangnya aja dulu, batang daun biar semok dulu. Nanti kalau udah tua kita bisa rangsang pembungaan. Kalau udah waktunya berbunga. Pupuknya seperti ini. Ini mereknya pupuk Petroganik, pupuk organik yang sudah diolah dengan teknologi canggih. Jadi granul-granul gini, udah bebas gul malur, udah siap pakai. Kalau pupuk organik biasa kan, ya ini kohe ya. Kalau kohe yang masih mentah itu berbahaya buat tanaman, buat khususnya untuk anggrek. Kalau kohe yang biasa itu belum diolah, banyak mengandung amonia, lur. Itu berbahaya juga untuk kesehatan tanaman. Kalau amonia, kalau ini udah diolah, udah aman, siap pakai. Kalau untuk grama, nah ini saya kan Grammatophyllum itu jangan berharap cepat-cepat keluar bunga. Jadi saya fokus ke pertumbuhan batang aja dulu, pertumbuhan batang, daun biar lebih sehat. Karena ini usianya masih apa ya, istilahnya masih anak-anak kalau orang mah. Ini masih kecil, ini belum waktunya berbunga. Apa ini juga sama, apalagi ini nih, ini masih bayi. Ini Grammatophyllum scriptum. Kalau yang ini ukuran yang udah besarnya bisa segede lengan saya di batangnya. Ini masih kecil begini, makanya jangan berharap cepat-cepat kalau untuk grama. Enjoy aja. Yang penting fokus ke pertumbuhan tanamannya dulu, pertumbuhan aja dulu. Pertumbuhan batang, daun. Nanti kalau udah bunga, kalau batangnya sehat mah, nanti kalau udah besar nih, kalau batangnya sehat dia berbunga dengan maksimal. Berbunganya bisa besar banget. Apalagi yang ini. Ini bunganya bisa hampir 3 meter untuk panjang tangkai bunganya. Wangi juga gede-gede. Makanya kita maksimalkan dulu di pertumbuhan batang dan daun. Kalau untuk grama, kalau dendro kan cepet nih, dendro mah bisa coba juga. Dendro gampang sih untuk berbunga. Yang penting ini sehat dulu, tapi ini lebih cepat daripada ini. Dalam setahun aja kita bisa berbunga. Kalau kita dari seedling ya, kalau dari seedling itu keluar dari botol itu pasnya 3 tahun baru siap berbunga, baru matang. Tapi di bawah 3 tahun bisa berbunga, cuman gak maksimal. Kalau mau maksimal, bunganya mantap itu di usia 3 tahun baru dia berbunga bagus kalau untuk Dendrobium. Kalau untuk ini minimalnya 5 tahun 7 tahun baru bisa berbunga. Itu pun kalau di tempatnya, kalau di habitatnya. Kalau di luar habitatnya, kalau kayak saya nanam anggrek ini, anggrek Papua nanam di Bekasi, jangan terlalu berharap kita cepat-cepat berbunga. Tapi kalau sampai berbunga ini kita punya kepuasan tersendiri untuk penghobi anggrek. Kalau yang biasa nanam anggrek biasanya gitu sih, pasti ngalamin dah. Kalau kita nanam tanaman yang spesies, kita sampai merawatnya sampai berbunga, itu ada kepuasan tersendiri. Untuk pupuknya mudah didapat sih, di Tokopedia ada. Kalau untuk pemakaiannya ini cukup ditaburkan aja di sini, dan ini cukup awet lur. Ini kalau kayak pupuk kimia mah kayak Dekastar, Osmocote, cuman versi organiknya. Dia lambat juga larutnya. Hanya udah diolah udah kayak begini. Kalau siram sekali 2 kali nyiram ini gak hancur, aman. Ini aja masih ada nih, udah 1,5 bulan masih ada. Nanti kalau 2 bulan kalau 2 bulan gak ada, udah habis, kita tambah lagi. Jadi masih aman, masih awet. Kalau untuk saya pribadi ini saya cukup nyaman pakai pupuk ini. Soalnya ini pupuknya kayak Dekastar, jadi dia slow release. Sama kalau kita lupa mupuk atau kita ada keperluan pas jadwal mupuk, ini masih aman, ini masih ada nutrisi dari sini. Jadi kalau kita menanam anggrek, sebenarnya jangan fokus dulu ke bunga, fokuslah dulu ke pertumbuhan tanaman yang bagus, tanaman yang sehat, subur, nanti akan menghasilkan bunga yang maksimal. Kalau tanamannya kurang subur, kurang sehat, bunganya juga gak maksimal. Itu pun kalau mau berbunga. Rata-rata kalau tanaman sakit mah itu gak susah berbunganya. Jangankan untuk berbunga, untuk hidupnya dia aja sudah susah. Jadi fokus aja dulu ke pertumbuhan tanaman, ke pertumbuhan batang, daun, dan akar, nanti belakangan pembungaan. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.